Hidup makhluk tidak bersifat dzati. Jadi Allah menciptakan zatnya makhluk dan menciptakan sesuatu di luar zat itu untuk kehidupan makhluk. Maka makhluk ciptaan-ciptaan Allah semuanya tersentuh dan terkena kematian. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Semuanya pasti mati. Entah makhluk hidup yang bersifat hidupnya seperti kita, atau seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan, tanaman, atau bumi, baik yang hidupnya di darat, di dalam laut, di dalam perut bumi, semuanya pasti akan tersentuh kematian. Dalam artian mereka pasti mati, tapi Tuhanmu tidak semacam itu. Dialah yang menciptakan kehidupan bagi makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita aturkan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Allah masih mengizinkan kita, mentakdirkan kita untuk kembali melanjutkan ngaji kita, pelajaran kita tentang ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwasanya ketika Allah mentakdirkan kita untuk mengisi sebagian dari waktu hidup kita dengan belajar, maka disitulah Allah meletakkan, Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada kita. Hidup itu begitu. Jadi sampai habiskan untuk apa, ya tetap habis jatah hidupnya. Sampai gunakan untuk kerja terus tidak ada berhentinya, ya nanti lama-lama juga mati gitu ya. Lama-lama juga mati juga. Sampai habiskan untuk main-main, untuk senda gurau, melakukan aktivitas atau sesuatu yang sifatnya hanya hiburan semata, juga nanti kita akan menuju pada habisnya masa aktif hidup kita. Jadi walaupun seminggu sekali itu adalah hendaknya ada waktu kita yang kita gunakan untuk mencari ilmu, karena tidak bisa orang tahu tentang tujuan hidup tanpa ilmu, itu tidak bisa. Kita ini sama, tanggung jawabnya sama. Sampean saya itu sama tanggung jawabnya. Sama-sama sudah diciptakan Allah, diwujudkan Allah di sini. Ya, apalah yang harus menjadi kewajiban kita itu kita pelajari. Yang jelas tadi kita di sini itu hanya sementara, biar hidupnya berarti, biar memahami, maka kita cari ilmu, terutama ilmu tauhid tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan belajar semacam ini kita mengenal Tuhan kita. Kita mengenal Tuhan kita melalui sifat-sifatnya yang telah Dia jelaskan sendiri
melalui firman-firman-Nya bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu qidam, itu Allah sendiri yang dawuh. Termasuk sifat yang kita pelajari sekarang. Kemarin pertemuan sebelumnya masih belum selesai sifat hayat, Allah Maha Hidup. Jadi kita paham Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang hidup, bukan mati. Dan hidupnya tidak sama dengan hidup hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Makhluk pun oleh Allah diberi kehidupan dengan cara yang berbeda, tapi hidup, ya. Kalau Allah menciptakan kehidupan makhluknya dengan sebab, dengan lantaran, seperti manusia, ada ruhnya, yang di situ nanti membutuhkan faktor-faktor lain, ada oksigen, ada makanan, ada minuman, itu untuk hidup kita. Sementara makhluk yang lain berbeda dengan kita. Model atau sistem kehidupan yang Allah ciptakan untuk mereka, kemarin sudah dijelaskan, pepohonan itu hidup, bumi itu hidup dengan sistem kehidupan yang berbeda. Jadi hidupnya Allah itu bersifat dzati, tidak bisa dipisahkan antara zat dan hidup Allah, tidak terpisah, maka tidak pernah tersentuh oleh kematian. Pasti Allah itu Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup. Sementara yang lain, makhluk-makhluk ciptaan Allah, sesuai dengan kehendak Allah menciptakan kehidupan pada makhluk-makhluknya. Hidup makhluk tidak bersifat dzati. Jadi Allah menciptakan zatnya makhluk dan menciptakan sesuatu di luar zat itu untuk kehidupan makhluk. Maka makhluk ciptaan-ciptaan Allah semuanya tersentuh dan terkena kematian. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Semuanya pasti mati. Entah makhluk hidup yang bersifat hidupnya seperti kita, atau seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan, tanaman, atau bumi, baik yang hidupnya di darat, di dalam laut, di dalam perut bumi, semuanya pasti akan tersentuh kematian. Dalam artian mereka pasti mati, tapi Tuhanmu tidak semacam itu. Dialah yang menciptakan kehidupan bagi makhluknya. Jadi begitu. Jadi semua sifat yang kita pelajari itu adalah merupakan penjelasan dari firman-firman Allah yang menjelaskan tentang Allah sendiri. Jadi Allah Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, itu Allah sendiri yang dawuh semacam itu. Jika kita sudah belajar, kita terus mengenal Allah, akhirnya kita merasakan bahwasanya hidup itu semuanya itu diatur oleh Allah. Gitu loh ya. Jadi nanti kalau sudah kita rasakan, kita pahami, kita paham betul hidup itu dikehendaki, sistem kehidupan semuanya dikehendaki. Kalaupun sekarang zaman modern yang semacam ini, kecanggihan teknologi, ya, hidup serba modern inilah,
Kalau sampai lihat, ingat bahwasanya hidup yang serba modern semacam ini, canggih-canggihnya teknologi, itu semuanya dikehendaki Allah Ta'ala. Manusia tidak mampu, tidak akan mampu membuat teknologi-teknologi kemajuan entah dalam bentuk apapun, tidak akan pernah mampu jika tidak dikehendaki Tuhannya. Itu loh ya, tidak bisa. Kalau sampean terus melihat manusia menciptakan kemajuan alat apapun, wah kok bisa, kok pinter, canggih. Kalau sampai melihat itu, maka hal pertama yang seharusnya ada dalam benak kita itu, kok canggih yang menciptakan manusia bisa bikin teknologi kemajuan alat-alat modern, kok canggih. Kalau sampean kagum ada apa? Wah, ada alat berat yang besar bisa membelah gunung, maka sampean harusnya kagum pada orang yang bikin alat berat itu, kan gitu ya. Nah, kagum pada orang yang bikin alat berat itu seharusnya nomor satu adalah kagum pada zat yang menciptakan manusia yang bisa bikin alat berat. Kagum pada Allah yang menciptakan manusia mampu pergi ke bulan, mampu pergi ke satelit, mampu segalanya itu yang dilakukan oleh manusia. Itu terkagum-kagumnya adalah pada Allah yang menciptakan manusia, akhirnya bisa menciptakan kecanggihan-kecanggihan alat modern itu tadi. Di Allah semua, ya, tidak ada kecuali Allah yang Maha Kuasa menciptakan, bahkan sampai manusianya pun tidak merasa kalau mereka digerakkan, diberi ilmu, diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Itu sebenarnya keajaiban terbesar adalah bagaimana mungkin manusia tidak bisa atau tidak tahu menciptanya. Kalau sih jangankan kan yang model main otak, main akal, bikin alat-alat yang semacam itu, jangankan itu. Saya yang bisa gerak ini saja loh, seharusnya saya tahu setiap gerakan saya yang begitu dinamis ini diciptakan oleh Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah bersifatan dengan sifat hayat. Melanjutkan pelajaran sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa a'ada alaina barakatihi barakati ulumihi fid dharaini. Amin. Wa dalilu utai dalil ala thubutil hayati ing ngatasi tetepi sifat hayat lahu ketuwi Allah Ta'ala wujudul alami iku wujude alam. Jadi dalil bahwasanya Allah bersifatan dengan sifat hidup itu adalah wujudnya alam. Jadi begini, dari seluruh sifat-sifat yang kita pelajari, wujud alam itu selalu menjadi bukti tentang Allah bersifatan dengan seluruh sifat itu. Ya. Dari kemarin mulai wujud dari Allah bersifat wujud dan baqa sampai sekarang, yang menjadi dalil bahwasanya Allah bersifatan dengan sifat wujud adalah adanya alam, dengan pemaparan dalil yang dulu kita bahas. Bahkan sampai sekarang sifat hayat, mana bukti bahwasanya Allah itu hidup? Kalau ada orang tanya semacam itu, mana dalilnya kalau Allah itu hidup?
maka dalilnya adalah wujud dari alam. Kok bisa? Kok bisa kalau wujudnya alam itu menjadi bukti, menjadi dalil dari sifat hayat Allah? Kok bisa? Kita susun dalil. Bagaimana alam ini, alam semesta yang ada. Ini memang penjelasannya bukan ruwet, butuh dipikir gitu ya. Maka kita harus masuk bahwasanya alam itu seluruh yang ada di dunia, baik wujudnya itu bersifat tampak nyata atau berupa sistem yang ada, itu alam semua. Diingat-ingat, saya secara jasad atau zat saya ini alam. Hidup saya dengan menggunakan ruh yang saya hirup oksigen itu adalah alam sistem. Gerakan-gerakan saya yang semacam ini, tangan bisa bergerak, ini adalah alam. Beda lihat dengan yang terjadi pada hewan yang lain. Kuda ya punya tangan, kaki yang depan itu dinamakan tangannya kuda, tapi sistem yang dipakai untuk berjalan berbeda dengan kita. Ya, ingat tadi, alam itu segala yang ada, baik berupa sesuatu yang berbentuk, ada wujudnya, atau yang tidak tampak nyata. Suara saya ini alam, pandangan saya itu alam. Pandangan lo ya, bukan mata. Ada orang punya mata ndak bisa memandang, itu alam. Jadi alam yang ada itu menunjukkan atau menjadi bukti bahwasanya Allah hidup. Bagaimana cara menyusun dalil sehingga menuju pada satu kesimpulan kalau alam menjadi bukti hidupnya Allah? Begini cara menyusun dalil. Watarkibu utawi nyusun dalil iku antakula yen to ngucap sapa sira. Ngucap ngene, idza lam yakun, ing pengucap idza lam yakun. Idza lam yakun, nalikane ora ana sapa Allah hayyan iku zat kang urip, lakana mongko yekti ana sapa Allah mayyitan iku zat kang mati. Walau kana lan lamun ana sapa Allah iku mayyitan zat kang mati, lantafa mongko yekti sepi anhu saking Allah jami'u sifatil ma'ani, apa sekabehane sifat ma'ani. Walawin tafalan namun sepi anhu saking Allah jami'u sifatil ma'ani, apa sekabehane sifat ma'ani, lam yujad mongko ora den temu apa syai'un suwiji-wiji minal alami saking alam. Lakin adamu wujudi syai'in, tetapi ne utawi ora onone wujudi suwiji-wiji minal alami saking alam, batilun iku batal, li annahu karana adamu wujudi syai'in minal alam khilaful hissi iku bedani ponjondriya wal iyani lan kenyataan. Begini cara menyusun dalil sehingga menuju pada satu kesimpulan tentang wujudnya alam menjadi bukti sifat hayat Allah. Itu cara menyusun begini. Jika Allah tidak hidup, bukan zat yang hidup, maka pasti dia mati. Kan pilihannya ada dua, hidup atau mati, kan gitu. Jika Allah tidak hidup maka Allah mati, dan jika Allah mati maka seluruh sifat ma'ani itu dipastikan tidak ada. Dipastikan tidak ada. Sifat ma'ani mulai kudrah, iradah, ilmu, hayat sendiri, sama,
basor, kalam. 7 sifat ini tidak ada. Kok tidak ada? Ya begini, maka kemarin sudah dijelaskan sedikit bahwasanya hayat itu dalam logika itu seakan-akan menjadi inti dari sifat ma'ani. Ya, gini, katakan mata saya berfungsi, saya bisa memandang, melihat, saya bisa ngomong, bisa bicara, bisa menjelaskan, saya bisa mendengar, saya mampu melakukan sesuatu, ya, itu bisa ada wujud. Memandang saya, melihat saya, bicara saya melakukan sesuatu, itu ada kalau saya hidup. Tetapi kalau hidup saya tidak ada, maka memandang saya akan hilang, saya mampu akan hilang. Paham ya? Jadi kalau Allah tidak hidup, maka mati. Kalau mati sifat ma'ani hilang, maka yang terjadi adalah wujudnya alam tidak akan pernah ada. Kalau Allah mati, wujudnya alam tidak akan pernah ada. Kok bisa? Iya, wujud alam adalah kemahakuasaan Allah mewujudkan. Allah punya sifat kudrah, maha kuasa menciptakan alam yang asalnya tidak ada. Sekali lagi, alam itu tidak ada, pada asalnya tidak ada. Gunung-gunung, langit, matahari, rembulan, bumi itu tidak ada. Bayangkan sesuatu yang tidak ada terus ada, itu pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan pasti hidup. Kalau tidak hidup tidak akan pernah ada. Ayo, bingung apa enggak? Selama ini kita kan hanya menikmati fasilitas yang Allah ciptakan. Kita berjalan di muka bumi, memang sudah ada buminya. Kita menghirup udara, udaranya sudah ada. Kita bisa menikmati panasnya matahari, terik matahari, kan sudah ada. Padahal sebelumnya semuanya tidak ada. Semuanya tidak ada, dan Allah menciptakan tidak berdasarkan ada contohnya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu awal mula dengan segala bentuk manfaatnya. Jadi Allah menciptakan dunia dan isinya, bumi dan segala yang ada di atasnya, langit dan semua yang ada di bawahnya, itu semuanya itu untuk kemanfaatan makhluknya, terutama manusia. Yang sebelumnya tidak ada, sesuatu yang tidak ada terus diadakan dengan begitu sempurna. Sempurna loh ya. Allah menciptakan bumi, langit, semua yang ada di antara keduanya itu begitu sempurna, begitu sempurna bentuk dan kegunaannya. Lihat bumi bentuknya bulat, kegunaannya untuk manusia hidup di atasnya. Oh bulat, tapi kok tidak ada yang jatuh antara atas dan bawah. Oh Allah meletakkan sesuatu di dalamnya yang oleh manusia disebut dengan daya tarik bumi atau magnet bumi. Paham ya? Sempurna Allah itu. Dan sesuatu yang menjadikan tidak wujudnya alam itu tidak mungkin, karena alamnya sudah ada. Apa sesuatu yang yang menjadi sebab tidak wujudnya alam? Apa? Kematian, matinya Tuhan itu tidak mungkin. Karena apa? Karena alamnya sudah ada.
Kenyataannya alam itu ada, semua sistem yang diciptakan Allah itu ada, kenyataannya kan semacam itu. Kalau alamnya sudah ada, alamnya sudah ada, sistem kehidupan sudah ada, Allah menciptakan segalanya sudah ada, maka sesuatu yang menjadikan tidak wujudnya alam itu tidak mungkin, karena tidak wujudnya alam juga tidak mungkin. Berarti Allah tidak mungkin mati, itu loh ya, pasti hidup. Saya saja loh, saya makan, saya bicara, saya melihat, itu butuh hidup loh ya. Sekarang kalau saya masih bisa melihat, saya masih bisa makan, saya masih bisa melakukan aktivitas, kenyataannya kan semacam itu. Apakah mungkin saya mati? Mungkin apa enggak? Enggak mungkin, saya pasti hidup. Itu kalau itu baru saya. Kenyataannya saya masih bisa aktivitas, berarti masih ada kehidupan dalam diri saya. Kalau saya sudah mati, tidak bisa apa-apa. Mata masih ada, telinga masih ada, lidah, lisan masih ada, tapi tidak bisa apa. Tangan yang biasanya untuk mengangkat masih ada, tapi tidak bisa mengangkat. Gitu loh ya. Itu kalau mati. Nah, alam itu sampai sekarang, sampai seterusnya masih berjalan. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan, bersifatan dengan sifat hidup, abadi, tidak pernah tersentuh kematian. Karena hidupnya bersifat dzati. Fabatola mongko batal ma'apa perkara ada kang nekake apa ma ilaihi maring adamu wujud syai' wa huwa utawi ma ada ilaih iku intifa'us sifatil ma'ani sepine sifat ma'ani wa sabatat lan tetep apa sifat ma'ani lau kedue Allah Ta'ala. Jadi Allah pasti bersifatan dengan sifat hayat. Tabatat lan tetap apa sifat hayat lahu kedua Allah Ta'ala. Karena dengan pemaparan dalil yang tadi saya jelaskan, tidak mungkinlah yang mati bisa menciptakan, yang mati bisa merawat, meramut, mengatur gitu ya. Tidak mungkinlah yang mati bisa mengendalikan dunia dan isinya yang begitu luas, yang bisa memberi rezeki, yang menundukkan segala yang ada di muka bumi. Tidak ada, tidak mungkin itu kalau mati. Wa idza sabatat lan nalikane tetep lahu kedue Allah apa sifatul maani pira-pira sifat maani sabatat mengko tetep lahu kedue Allah al hayatu apa sifat hayat li annal qadira karena sak temene zat kang mau kusa al murida kang mau ngersakake ila akhiri sifatil maani tumeka maring akhiri sifat maani iku la buddha ora kena ora wajib apa ayakuna yen ta ono sapa al-qadir al-murid ana iku hayyan dat kang urip. Wa idza sabatat lan nalikane tetep lahu kedhi Allah al-hayatu apa sifat hayat istahala mongko muhal mustahil alaihi ngatasi Allah al-mautu apa sifat mati alladzi kang huwa kang utawi alladzi yudiddul hayati iku lawane sifat hayat. Dan ketika Allah sudah bersifatan dengan sifat ma'ani, maka Allah pasti hidup. Karena apa? Al-Qadir Al-Murid, zat yang maha kuasa, maha berkehendak, itu pasti harus hidup. Ya, dengan pemaparan lagi tadi, ya, harus hidup, pasti hidup, tidak mungkin mati.
Al-Qadir, Al-Murid, Allah yang maha kuasa, maha berkehendak, sehingga menciptakan apapun mampu, dan ketika berkeinginan untuk menciptakan pasti terwujud, itu mau tidak mau harus hidup. Kalau tidak hidup tidak mungkin. Dan ketika Allah hidup, maka muhal bagi Allah sifat maut atau mati yang menjadi lawan dari sifat hidup. Teman-teman yang saya cintai, itulah. Jadi sekarang kita kan sudah tahu Allah maha hidup gitu ya. Allah bukan zat yang mati. Hidup Allah kekal. Hidup Allah tidak tersentuh kematian. Kita, nah ini yang perlu kita pahami. Hidup kita adalah hidup yang nisbi, hanya penisbatan. Suatu saat ketika saatnya Allah menghendaki, maka kita pasti tersentuh kematian, pasti mati. Jadi sekali lagi, ya inilah hidup kita. Kita gunakan untuk apa? Kan sekali, tidak ada kesempatan kita untuk hidup lagi ketika kita sudah mati. Salah satu bentuknya, ya buat ngaji sebisa-bisanya gitu ya, biar hidupnya bermakna. Hidup kamu pakai main-main terus, hura-hura terus, kapan sadarnya? Ya, tahu-tahu sudah mati, ya sudah. Itu sekali, hidupmu sekali, tapi tidak ada artinya. Itu baru bicara tidak ada artinya. Belum lagi kalau kita bicara tanggung jawab yang kita yang dibebankan kita kepada kita ketika kita hidup, yang nanti pada akhirnya pasti dibangkitkan kembali dan kita akan mendapatkan balasan tentang perilaku kita semasa hidup. Belum bicara masalah itu, kita masih bicara masalah hidup sekali kok tidak ada artinya, tidak ada gunanya, itu untuk apa gitu ya? Masih bicara hidup tidak ada gunanya, sekali saja tidak ada gunanya. Belum kita bicara masalah nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan kita, belum bicara masalah itu. Baiklah teman-teman, itu kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.